Jadi Tenera, saya berasal dari teknik sampit dan jurusannya adalah informasi. Pada kesempatan kali ini kita bahas beberapa contoh dari digital media marketing. Setelah saya rangkum menjadi contoh dan kita mulai dari ini. Untuk bagian pertama ada dari bagian podcast. Ini untuk podcast saya mengambil dari channel Main Balap. Ini dari channel Main Balap dengan one atau satu. Main Balap podcast show ini pada setiap minggu, setiap weekend hari Minggu. Pada podcast show ini mereka membahas tentang balapan Formula 1 atau Formula One. Formula One ini adalah mobil yang cukup terkenal di mana mereka membahas tentang F1. F1 ini makin dapat tersebar luas namanya, yang tentu saja dapat membuat nama mereka lebih terkenal di kalangan masyarakat dan YouTube, dan membuat motorsport mereka lebih digemari. Dan karena juga ini dibahas tentang F1, mereka akan mendapatkan lebih banyak eksposur tentang apa itu F1, bagaimana teknis dari penyelenggaraan F1, apa saja sih hasil dari F1, race sebelumnya atau balapan sebelumnya, itu dibahas dalam Main Balap Podcast Show ini. Selanjutnya, di video ini ada sebuah nama brand di atas. Ini adalah DHL, DHL. Ini adalah sebuah brand dalam logistik atau dalam jasa logistik. DHL ini bekerja sama dengan F1 dalam melakukan jasa logistik antar negara, antar benua untuk mengirimkan logistik dari para tim-tim. Setelah itu pada layar screen ini ada main, logo Main Balap Podcast Show. Ini adalah logo daripada channel tersebut dan jenis acara yang mereka hidangkan, mereka tampilkan. Juga termasuk saya marketing secara tidak langsung, saya belum menonton dalam dalam layar LCD berisi tampilkan nama dari acara tersebut. Itu nama dari. Lalu pada sebelah kanan ini ada jersey warna hitam yang bertuliskan Aza. Ini adalah sebuah fashion wear, kaos polo yang buat oleh Mas Aza itu sendiri atau Mas yang sebelah kiri menggunakan baju hitam di sebelah kiri ini, dan di kanan Mas Dewo menggunakan baju McLaren. Secara tidak langsung McLaren juga mendapatkan exposure dari Mas Dewo karena menggunakan versi McLaren tersebut, mana ini dapat membuat masyarakat mengetahui, oh McLaren juga ternyata McLaren juga menjual barang-barang fans dan lain-lainnya. Lalu lanjut ke bagian kedua. Saya memiliki untuk yang marketing. Ini saya mengambil referensi dari Kak Sheila Baca Buku. Ini baca buku sedang mampir ke event semesta buku yang diadakan oleh Gramedia. Ini kita sedang belanja beberapa buku, dan dengan adanya Kak Sela yang mempromosikan event ini, Gramedia dapat meningkatkan secara tidak langsung event ini dibuat oleh Gramedia. Beberapa penerbit-penerbit lainnya dan itu
karena saya mempromosikan harapkannya akan semakin banyak pengunjung ke event-event buku tersebut atau mampir ke toko-toko yang menjual buku dan meningkatkan jualan terhadap bukunya. Saya memilih ya, itu ada playlist dari Second Tips yang berjudul tes. Ini text and tips lakukan review tes terhadap banyak dan tidak hanya satu dua brand Pak, tapi di sini banyak brand coba seperti kan ada empat brand yang dicoba ya tahannya ini ah, gali data dari TBW atau terabyte write SSD yang mereka coba. Oh, SSD lalu ada Vigen, Yo, dan juga Pioneer. Ya, dengan ditesnya SSD dari brand-brand tersebut, secara tidak langsung brand tersebut mendapatkan exposure, juga mendapatkan nama mereka diketahui oleh masyarakat yang mungkin sebelumnya tidak ketahui brand SD mereka atau brand-brand mereka di marketplace Tokopedia, Tokopedia ataupun di Shopee. Lalu dengan adanya data ini, tes daya tahan tersebut, tes ini dapat berikan pandangan terhadap stok dari masyarakat tersebut. Data ini dan ini ditampilkan di berapa terabyte, 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 terabyte berapa dari harga SSD apakah worth pakai dalam sehari-hari. Nah, saya memilih contoh ketika kita mengunjungi dari CNC Store Bandung ini, kita akan dapatkan sebuah halaman chat yang cukup simpel, namun menarik, tagline self partner. Untuk diketahui, di Store Bandung ini juga tersedia dan untuk offline, di lapak aja sih yang ada di Store Bandung ini. Pada dasarnya di homepage terdapat tutorial-tutorial tentang microcontroller masuk ke toko mereka. Seperti Arduino, ada di SPD, lalu contoh perbedaan dari dengan dan secara tidak langsung dari adanya blog-blog ini mereka dapatkan exposure tutorial yang mereka beri untuk masyarakat agar dapat membeli alat-alat tersebut toko mereka.
karena mereka juga menjual hal tersebut, dan mungkin bisa diberi promo. Dan website ini buat dengan menggunakan TMS atau WordPress. Secara tidak langsung juga WordPress mendapatkan exposure. Set Sensis Bandung ini untuk tes. Dan terakhir ada saya memiliki dua buku e panduan praktis Arduino untuk pemula. Ini tulis oleh Hari Santoso dari website langsokti.com. Kita balik ke halaman yang tadi. Ada buku ini membuat tutorial dari dasar panduan praktis. Namun, tidak juga dia letakkan pada bagian bawah. Dia menerima jasa pembuatan graf. Ini mungkin menurut saya ini adalah marketing tidak langsung, karena pada dasarnya dia adalah penjualan buku. Menjual buku itu sebagai panduan praktis untuk pemula. Dan dia menyempatkan untuk nyelipkan iklan kecil pada ibu tawarkan jasa program di beberapa bentuk dari marketing dalam sosial media, dalam beberapa bentuk yang sudah ringkas. Sosial media marketing atau digital marketing pada tahun ini. Dan dari saya, selamat malam.